Hai, Rizky di sini. Melihat Intel sekarang sudah nge-launching 10 Gen series mereka yang terbaru, pastinya vendor-vendor motherboard juga akan nge-launching line up mereka yang terbaru, yaitu dengan soket 1200 atau LGA 1200 dan dengan chipset Z490. Pastinya kita akan nge-review salah satu motherboard mereka Z490 dari yang ini dari MSI, yaitu Mac Z490 Tomahawk. Salah satu motherboard Z490 yang nggak terlalu mahal kali ya. Dan untuk sisi teknikal dari review ini kita telah dibantu oleh Mas Bumi dari 11 Hardware. Dan kalau misalnya kalian mau ngeliat video review yang lebih teknikal lagi dari sebuah motherboard, kalian bisa cek channelnya 11 Hardware di cards di atas ini. Tanpa basa-basi lagi, inilah MSI Mac Z490 Tomahawk. MSI Mac Z490 Tomahawk merupakan salah satu opsi terjangkau dari seluruh line-up Z490. Harganya ada di sekitar 4 jutaan, sementara opsi termurah dari Z490 sendiri secara overall ada di 3 jutaan. Pertama-tama kita lihat dulu kelengkapan boxnya. Di sini kita mendapatkan ada SATA kabel, beberapa buku petunjuk, dan gua sukanya di sini MSI memberikan skrup M.2 yang cukup banyak. Total dengan yang ada di box, ada 6 skrup dengan skrup M.2 yang sudah terpasang di motherboardnya sendiri. Menurut gua ini penting mengingat skrup M.2 itu sangat kecil dan rentan sekali buat hilang. Melihat mobonya, kita mendapatkan motherboard MSI yang cukup standar, size-nya ATX dan gak ada gaya-gaya yang terlalu gimana banget gitu di dalam motherboard ini. Saat kita buka heatsinknya, kita bisa melihat kalau heatsinknya ini punya struktur yang cukup solid. Ada beberapa thermal pad yang bisa digunakan untuk mendinginkan MOSFET-nya. Oke, ini adalah penampakan VRM dari Mobo ini. MSI bilang Mobo ini punya 12+1+1 power system, dan ternyata setelah kita cek VRM pada Mobo ini, ternyata motherboardnya punya 3 output, yaitu 6+1+1 power phase. 6 phase untuk V-Core, 1 phase untuk iGPU, dan 1 phase lagi untuk VCCSA. Saat kita melihat ke bagian belakang dari motherboardnya, ternyata tidak terdapat doubler di bagian belakang. Untuk VRM V-Core dan VRM iGPU-nya menggunakan MOSFET 55A NCP32155 dari semi on conductor. Sementara untuk PWM controllernya di sini menggunakan PCP81229 dari semi on conductor juga, yang bisa mengakomodir sampai dengan 8 power phase. Melihat ke kelengkapan I/O, motherboard ini juga punya kelengkapan I/O yang cukup banyak. Di bagian belakang ada beberapa audio jack, 2 LAN port di mana yang satu itu bisa sampai 2,5 GHz atau LAN Gigabit Ethernet, dan satu lagi hanya 1 GHz. 4 USB 3.1 Gen 1, 2 USB 3.2 Gen 2 yang satu Type C dan satu lagi Type A, DisplayPort dan HDMI port untuk Intel HD Graphics, 2 USB 2.0 untuk peripheral, dan tentunya masih ada PS2 port. Di bagian depan kita juga diberi konektivitas high bandwidth 3.2 Gen 1 Type-C konektor apabila casing kalian mempunyai USB-C front panel. Buat SATA portnya kita juga diberi 6 seperti motherboard lain, tapi di sini 4 ada di bagian samping berdampingan dengan USB 3.0 port, sementara 2 lagi ada di bagian bawah. M.2 slot di sini juga ada 2, dan dua-duanya mempunyai M.2 shield agar SSD M.2-nya tidak kepanasan. Motherboard MSI ini sebenarnya punya aksen RGB, tapi hanya di bagian bawah dari chipset, dan terkadang nggak kelihatan kalau lagi pakai VGA yang gede. Dan juga punya RGB header di mana di sini ada 2 di atas terbagi 12 volt dan 5 volt, dan 2 di bawah dengan layout yang sama. Selain itu kita mendapat ada 7 fan header di sini, di mana 2 ada di bagian kanan atas dekat RAM, 2 di sebelah kanan bawah, 2 di kiri bawah, dan 1 di dekat prosesor. Untuk review kali ini gue menggunakan Core i5 10600K agar bisa melihat kapabilitas overclocking dari motherboardnya. Testbed yang gue gunakan sisanya sama dengan yang biasa gue gunakan. Kalian bisa cek di deskripsi untuk testbed gue itu apa aja. Di sini kita melihat layout BIOS yang masih sama dengan MSI yang dulu, ada board explorer dan lain-lain. Di BIOS ini kita juga bisa overclock menggunakan profil seperti favorit 1, favorit 2 dan sebagainya, ataupun saat mengaktifkan profil XMP di RAM-nya juga tinggal satu klik aja. Dimana gue menggunakan Corsair Vengeance RGB yang gue clock di 3600 MHz untuk frekuensinya.
Suhu VRAM-nya juga masih oke, walaupun CPU-nya sudah di-OC sampai 5,3 GHz. Saat kita lihat saat full load pun, suhu VRM-nya masih di angka 30-an. Di motherboard kali ini juga kalian bisa untuk overclock per core-nya, jadi nggak semua core harus di overclock. Dan juga kalian bisa untuk mendisable hyperthreading per core, jadi nggak semua core bisa hyperthreading sesuai dengan keinginan kalian atau kebutuhan kalian. Jadi kesimpulannya, MSI Z490 Tomahawk adalah motherboard kencang dengan sedikit RGB dan tetap garang apabila kita ngomongin soal fitur dan performa. Kalau kalian ada yang mau build PC dengan aksen RGB yang nggak terlalu heboh, tapi tetap mau performa yang gahar, tetap overclock dan lain-lain, menurut kita ini adalah salah satu opsi yang terbaik. Jadi itu aja paling pendapat kita tentang Z490 Tomahawk. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, kalian jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan kita tahu kalau misalnya video ini masih belum terlalu teknikal untuk memberikan info review dari sebuah motherboard untuk kalian. Jadi kalian bisa aja komen, kasih kita input. Kalau misalnya review motherboard itu apa aja info yang harus kita kasih selain yang ada dikasih sekarang. Dan paling terakhir, always stay safe dan semoga kalian baik-baik aja.